Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Adelia, BP 22101155110016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi uang dalam Islam. Fungsi uang dalam Islam. Uang adalah bagian penting dari kehidupan kita. Namun, apa yang dikatakan oleh agama Islam tentang penggunaannya? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Pengertian uang dalam Islam. Yang pertama ada amanah. Uang adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan cara yang baik. Yang kedua ada syarat sah uangnya. Uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam. Yang ketiga ada fungsi uang. Uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung dan juga sebagai nilai simpanan. Peran uang dalam kehidupan. Yang pertama, berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Peran uang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Yang kedua, ada membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial sebagai pembiayaan, pelatihan, dan bantuan untuk kaum miskin. Yang ketiga ada membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk menggunakan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama untuk bersedekah dan berinfak. Saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua adalah bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga ada manajemen waktu. Waktu adalah uang, oleh karena itu harus dikelola secara bijak dan agar tidak terbuang sia-sia. Lalu ada hukum riba dalam Islam. 1. Pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang oleh Islam. Yang kedua ada jenis riba. Riba adalah dua jenis. Yang pertama adalah riba an-nasi'ah, yaitu riba yang diambil dari pinjaman. Dan yang kedua ada riba al-fald, yang artinya riba dalam perdagangan. Yang ketiga ada akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya besar. Lalu ada pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama, buat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan uang yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melalui batas anggaran. Yang kedua, ada investasi yang bijak. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan. Yang ketiga, ada avoid impulsive buying. Belilah barang berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian yang impulsif. Yang keempat ada bayar utang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Lalu ada zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada orang yang membutuhkan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada infak. Infak memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Lalu cara lain menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang lain dalam keadaan sulit. Selanjutnya ada kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama ada kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam. Yang kedua ada kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal dan berisiko tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga ada alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat dan perbankan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Setelah tadi
penjelasan mengenai fungsi uang dalam Islam. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.